Halo teman, selamat datang di channel Halo teman, selamat datang di channel Motomobi News. Ternyata Wuling akan bikin pabrik sendiri, tapi pabriknya adalah pabrik baterai. Wih, gila, keren banget. Jadi pasar mobil listrik di Indonesia kan udah gede ya. Jadi semakin membuat pabrikan mobil yang punya mobil listrik itu pengen bikin baterai sendiri supaya lebih ganteng, iya benar, gampang. Ini kata Pak Liu Yan selaku Marketing Operation Director Wuling Motors dalam keterangan persnya mengatakan keputusan memproduksi baterai secara lokal merupakan bentuk komitmen jangka panjang dari Wuling Motors untuk industri otomotif di Indonesia. Gitu. Nah, fasilitas manufaktur baterainya itu ya masih satu areal juga dengan pabrik perakitan mobil Wuling yang ada di Cikarang, Jawa Barat. Investasinya nggak main-main, yaitu sampai 500 juta dolar US coba, atau sekitar 7,5 triliun. Dan itu baru investasi tahap yang pertamanya doang. Nanti ada tahap-tahap yang selanjutnya lagi. Baterai yang akan diproduksi ini namanya adalah Magic Battery. Tapi sebetulnya itu ada singkatannya. M-nya itu adalah Multifunction Unitized Structures Technology. A-nya Advanced Cell Safety. G-nya atau G-nya Greater Performance. Yang I-nya itu Intelligence Management. Dan C, Combustion Free. Material dan teknologi baterai itu dipasok oleh Gotion. Ya, dari dulu ya, memang Wuling itu pakai Gotion. Yang akhirnya mobil listrik lainnya juga ngikutin. Yang Gotion ini merupakan pemasok baterai untuk Wuling Motors. Produksi baterai itu diharapkan sudah bisa dimulai pada akhir tahun ini. Yes. Zeekr resmikan penjualan Zeekr 7X. Cie, gila ini keren nih 7X. Jadi waktu berkunjung ke markas Zeekr di Hangzhou minggu lalu, kami sempat diperlihatkan SUV Zeekr 7X. Zeekr 7X itu apa sih, Mang? Jadi ini adalah SUV berukuran medium terbaru dari pabrikan mobil mewah dari China itu. Bentuknya seperti ini. Nah, platformnya ini pakai nama PMA 2 Plus. 7X ini punya dimensi 4.825 mm atau sekitar 4,8 meteran, lebarnya 1,9 meter, tingginya 1,7-an lah. Sementara wheelbase-nya itu sekitar 2.925, ya itu standar mobil listrik. Biasanya standar mobil listrik itu 2.700-an, ini 2.900 ya, karena dia memang dimensinya juga gede. Kenapa kayak gitu? Karena baterainya di bawah. Jadi dia nggak pakai platform SEA seperti Zeekr Double One atau Double Nine, tapi PMA 2 Plus ini adalah turunan dari SEA. PMA 2 juga mengedepankan arsitektur kelistrikan 800 volt. Wah, ini bagus nih. Terus baterainya LFP berkapasitas 75 kWh, atau opsi lainnya ada baterai nikel manganese cobalt atau NMC kapasitasnya 100 kWh. Terus ada 3 varian. Ada yang paling bawah nih. Yang paling bawah itu pakai baterai LFP, penggerak roda belakang, terus mesinnya 416 horsepower. Gila. Torsinya 440 Nm. Jadi yang paling bawah ini punya 0 ke 100-nya atau akselerasinya itu 5,8 detik. Dan yang paling penting jarak tempuhnya adalah 605 km sekali ngecas. Gila. Di China, harga Zeekr 7X termurah ini harganya adalah 495 jutaan. Oke lah. Terus ada yang varian tengahnya. Konfigurasinya ya mirip-mirip, tapi diberikan baterai NMC yang lebih besar. Jarak tempuhnya bisa 780 km, ya lebih jauh. Terus harganya 539 jutaan di China. Nah, ada juga versi yang tertinggi, pakai dual motor. Jadi ini adalah all-wheel drive. Total tenaganya 637 horsepower. Gila, torsinya 710 Nm. 0 ke 100-nya 3,8 detik. Ini mirip-mirip kayak Seal ya. Jarak tempuhnya 705 km. Gila. Varian yang tertinggi ini punya harga 585 jutaan. Ya, lumayan lah. Tapi nggak jauh-jauh ya dari yang rendah, tengah, tinggi itu nggak terlalu jauh tuh harganya. Khusus yang model all-wheel drive ini, Zeekr membekali dengan fitur off-road mode dan air suspension. Mode tersebut memungkinkan 7X untuk merayap di medan berat. Terus yang nggak kalah menarik adalah di antara dua lampu utama di depan adalah display berukuran 93 inch yang isinya 1800 LED atau LED.
Gila juga. Yang bisa dikonfigurasi sesuai selera masing-masing. Bahkan disuruh menunjukkan pesan-pesan pun bisa. Bicara display nih, di kabin yang minimalis modern terpasang layar instrumen berukuran 13,02 inch. Di tengah dashboard dipasang layar digital terbesar yang pernah kami lihat di dashboard mobil. Ukurannya 16 inch. Terus si entertainment ini pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 8295. Terus 21 speaker sistem surround. Wow. Nggak itu aja. Kursi belakang itu pakai fitur yang disebut electric sofa. Lengkap dengan footrest gitu ya, itu secara elektrik semua. Sandaran kursinya juga bisa direbahkan 134 derajat. Ditambah lagi ada fungsi pemijat dan pendingin jok. Masuk ke Indonesia nggak? Ini kan masih dijual di Cina ya. Jadi ya kita juga belum tahu. Cuman ini pasti menarik sih kalau Zeekr 7X ini masuk ke Indonesia. Hyundai Santa Fe meluncur Oktober. Dari kemarin Mamang udah lihat spy shot yang ada beredar di Instagram dan di netizen segala macam. Ternyata akan meluncur di bulan Oktober. Jadi Hyundai Motor Indonesia atau HMID mengumumkan kalau Santa Fe generasi terbaru akan hadir di bulan Oktober 2024 ini. All-new Santa Fe akan hadir dalam dua opsi penggerak, yaitu hybrid dan mesin konvensional. Jadi untuk pertama kalinya Hyundai bermesin hybrid di Indonesia. Wih, keren guys. Jadi gini nih, Santa Fe yang hybrid itu pakai mesin 1600 cc doang, tapi turbo. Makanya tenaganya gede, udah gitu hybrid. Nah yang satunya lagi, itu mesin konvensional 2500 cc aja. Jadi HMID itu belum mengungkapkan seperti apa performa keduanya, tapi di luar sana, Santa Fe yang hybrid itu mampu mengeluarkan tenaga sampai 227 horsepower dengan torsi 350 Nm. Oke lah, oke nggak? Terus dia pakai gearboxnya 6-speed dari Hyundai Transys. Apa coba? Itu adalah anak usahanya Hyundai. Spesialis pembuat persneling mobil untuk dia sendiri tuh. Wih, keren juga. Terus juga yang satunya lagi nih ya, versi yang bukan hybridnya, yaitu 2500 cc GDI, Gasoline Direct Injection, yang dirancang untuk menghasilkan tenaga 191 horsepower dan torsi adalah 246 Nm. Tapi transmisinya DCT 8-speed gitu. Rapat-rapat tuh. Kelengkapannya itu cukup menarik. Berdasarkan informasi yang kami terima dari HMID, ada ambient light, terus infotainmentnya 12,3 inch, udah gitu digital clusternya 12,3 inch juga yang didesain menyatu. Terus legroom dan headroomnya diklaim lega. Dah, kita tungguin aja nanti di bulan Oktober. Sekarang ada Hyundai Santa Fe yang terbaru. Wuling REV Lite. Tapi itu kan biasanya dulu tuh ya udah termurah, jarak tempuhnya sedikit. Sekarang diganti baterainya pakai yang long range. Jadi tipe yang paling rendah ditambah baterai yang long range sampai 300 kilo itu cakep. Bersamaan dengan pengumuman pabrik baterai, Wuling juga meluncurkan varian yang terbaru yaitu Wuling REV Lite. Ya, ini adalah varian REV Lite yang versi long range. Murah, tapi jarak tempuhnya jauh. Ini pakai baterai LFP berkapasitas 26,7 kWh yang sama seperti REV long range yang fiturnya lebih komplit. Udah mulai kemahalan ya. Iya, makanya dipasukin ke yang murahnya tapi punya jarak tempuh biar tapi strateginya keren. Kapasitas daya versi yang light long range ini tersebut lebih besar dari baterai REV yang light yang versi standar yang hanya berdaya 17,3 kWh. Nah, Wuling juga menyebut kalau mobil listrik ini ditawarkan dengan harga yang kompetitif. 190 jutaan saja. Sudah termasuk insentif PPN untuk wilayah Jakarta. Nah, ini hanya selisih 11 jutaan dari versi REV Lite Standard Range yang dipasarkan yaitu 179,1 juta. Gila nggak? Gila sih, jadi cuma beda 11 juta doang, bisa jarak tempuhnya lebih jauh. Jadi fitur berkendaraan yang sebetulnya itu nggak beda dari REV yang standard range ya. Jadi Wuling REV yang light long range ini dibekali layar instrumen 7 inch, TFT full color, rotary gear selector, dan 3 mode berkendara yaitu normal, sport, dan eco. Bersama dengan peluncuran ya, Wuling juga mengumumkan bahwa ada promo khusus untuk pembelian REV light yang long range ini. Terdiri dari free lifetime core EV komponen warranty yang mencakup power battery, drive motor, dan motor control unit. Ditambah lagi dengan free extensive maintenance 8 tahun atau hingga 150.000 km. Mana yang tercapai lebih dahulu? Asuransinya gratis dan voucher listrik gratis untuk 1 tahun senilai 2 juta rupiah.
Wow. Jadi, menarik nggak sih REV ini? Menurut Mamang, menarik. Itu keputusan yang tepat. Jadi, baterai-baterai yang dari itu dipindahin situ aja udah. Itu keren. Dah, sekian berita kali ini. Apa sih biasanya? Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi berikut tanda loncengnya. Share juga video ini ke seluruh dunia, ke teman-teman Anda, ke kakek-kakek Anda, ke nini-nini Anda yang udah tua pun suruh baca biar nggak lupa gitu ya. Kalau bahwa motomobinews.id itu ada, yaitu baca juga artikelnya. Dan apa? Follow juga Instagram ya, TikToknya juga. TikTok nggak pernah ditulis ya, nggak pernah. Ada tuh sebetulnya Omobi beneran. Gitu. Itu. Tolong editor.